Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaum yaumul arbi'a ba'dal asr 18 Desember 2024. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis, khususnya ilmu rijal, yang mana faidah dari ilmu ini kita bisa menelaah dan menerawang tentang kedudukan seorang rawi hadis, dan faidahnya kita bisa mensahihkan dan mendhaifkan hadis. Maka kita masuk kepada kitab At-Taqrib, kemudian kitab At-Tahdzib atau At-Tahdzib dulu, baru kemudian kitab At-Taqrib. Keduanya karya Al-Imam Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Maka kita masuk kepada kitab At-Tahdzib. Tamyizun Ahmad ibnul Khalil ibnu Thabit Abu Ja'far Ar-Burjulani Baghdadi. Maka makna dari tamyiz di sini, rawi ini tidak diriwayatkan kutubus sittah dan dari kutub-kutub yang lain. Maka dialamatkan dengan tamyiz, maknanya rawi ini memang berkesendirian, tidak dimasukkan oleh para ulama di kutub-kutubnya. Dan kedudukan rawi ini, rawaan Aswad ibni Amir wal Hasan ibni Musa al-Ashib wal Waqidi wa ghairihim wa anhu Abul Bakhtari wa Najjar wa Utsman ibni Samak wa kadalika Abu Bakar ibnu Haytham wa huwa khatimatu ashabihi. Qala al-Khatib kana thiqah wa qala Ibnu Qani' mata fi syahri Rabi'il Awal sanah mi'atan ba'da sab'a wa sab'in. Idan hada rawi barakallahu fikum fi tabaqati al-hadiyatu asyrata. Dia hidup di zaman Imam Al-Bukhari. Dan tambih kalimat tamyiz isyarah kepada rawi ini tidak dikeluarkan kutubus sittah wala kutub-kutub yang lain. Maka rawi ini berkesendirian. Lalu Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini menghukumi dengan kalimat saduq. Maka bagaimana pendapat kita? Wallahu a'lam. Di sini rawi ini telah dithiqahkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Dan juga dithiqahkan oleh Ad-Dhahabi rahimahullah. Maka wallahu a'lam, rawi ini adalah rawi yang thiqah, bukan hanya sekedar saduq. Kemudian kita beralih kepada rawi yang setelahnya, tamyizun. Lagi-lagi rawi ini adalah rawi yang tamyiz, maknanya tidak dikeluarkan dari berbagai kutub. Ahmad ibnul Khalil ibnu Harb ibnu Abdullah ibnu Sawar ibnu Sabiq al-Qurashi Abu Abdullah al-Kumisi. Rawaan Abdullah ibn Yazid al-Mukri wal Asmu'i wa Ali ibn al-Hasan ibn Syakik wa Abi Nadr wa ghairihim. Wa rawa anhu Muhammad ibn al-Hasan ibn al-Farj wa Abu Zakaria Yahya ibnu
Habwaih wa Yahya ibnu Abdil A'dham. Do'afahu Abu Zur'ah wa nasabahu Abu Hatim ilal kadhib. Maka rawi ini dari segi tobakohnya dia di tobakoh Al-Hadiyatu Asyrata di zaman Imam Al-Bukhari. Dan dari segi al-jarh wa ta'dil didhaifkan oleh Abu Zur'ah, dan bahkan Abu Hatim memasukkan dia kepada para pendusta. Qultu, berkata Al-Hafidh, walahu hadis munkar. Maka Al-Hafidh memberikan faidah dia mempunyai hadis yang berkesendirian. Fi fawaid tamam matnuhu Sayyidul Idam Al-Lahm, akhrajahu min hadis Buraidah. Maka hadis yang disebutkan ini Sayyidul Idam Al-Lahmu, maknanya tuannya dari makanan di dunia dan di hari akhirah adalah daging. Maka hadis ini dengan lafaz seperti ini datang dari berbagai jalan, dan di sini dari Buraidah disebutkan oleh Al-Hafidh dari jalan Ahmad ibnu Khalil ibnu Harb, hadis yang mungkar. Maka kedudukan Ahmad ibnu Khalil ibnu Harb, berkata Al-Hafidh, nasabahu Abu Hatim ilal kadhib, bahwa Abu Hatim menjadikan dia rawi yang berdusta. Maka rawi ini dhaifun jiddan. Baru kali ini kita masuk kepada rawi yang dijarah dengan pendusta. Maka rawi ini rawi yang dhaifun jiddan, yang mana rawi ini dalam keadaan tidak diambil hadisnya. Kemudian kita masuk kepada rawi yang berikutnya, yang ketiga dari pelajaran hari ini, Ahmad ibnu Khallad. Maka apa makna dari Kho al-Bukhari? Ain apa? Khalqu af'alul ibad. Maka Imam Al-Bukhari mengeluarkannya di kitabnya Khalqu Af'alul Ibad. Dan kitab ini tidak mensyaratkan sahih sama sekali. Maka disebutkan an Yazid ibni Harun, bahwa rawi ini meriwayatkan dari Yazid ibnu Harun yang di Tabaqah ke-9. Wa anhu Abu Ja'far Al-Mahrami. Maka rawi ini adalah rawi yang dohirnya di Tabaqah yang ke-10, seperti Imam Ahmad dan yang lainnya. Rawalahul Bukhari fi khalqi af'alil ibad. Maka telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, maka di Tabaqah yang ke-10 termasuk dari gurunya Al-Bukhari. Dan Al-Bukhari mengeluarkan rawi ini namun bukan di sahihnya, di khalqi af'alil ibad, sehingga tidak mengharuskan dia itu rawi yang thiqah. Laisa lahu dzikrun fi tawarikh, bahwa dia tidak disebutkan di kutub-kutub tarikh. Wa ka'annahu Ahmad ibnu Khalid al-Khallal alladhi taqaddama dzikrahu. Maka Ahmad ibnu Khalad di sini tadi meriwayatkan dari Yazid ibnu Harun. Apa kata Al-Hafidh? Yahtamil an yakuna huwa ibnu Khalid al-Khallal wa huwa minal asyirah. Maka Al-Hafidh tidak menghukumi di sini. Maka wallahu a'lam, jika dia memang rawi yang ada di sini muridnya Abu Ja'far Al-Mahrami,
dan juga dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di Khalqi Af'alil Ibad, dan tidak diketahui keadaannya di berbagai kutub, maka dia mendekati kepada majhul. Berkesendirian Abu Ja'far Al-Makhrami di sini, dan juga Imam Al-Bukhari meriwayatkan darinya, dan tidak disebutkan oleh para ulama kedudukannya. Inilah contoh dari rawi yang majhul. Lalu bagaimana periwayatan rawi yang majhul? Periwayatannya kita sementara tawakuf sampai datang penguat dari jalan-jalan yang lain. Sehingga kalau dia berkesendirian, kita mendoifkannya. Namun jika datang jalan yang lain, maka kita bisa menguatkannya menjadi derajat hasan li ghairih. Maka inilah kedudukan rawi ini. Maka wallahu a'lam, dia rawi yang majhul. Al-Hafidh tidak memberikan hukum karena dia menyangka bahwa itu adalah Ibnu Khalid Al-Khallal. Wallahu a'lam, yang dohir berbeda, maka dia rawi yang majhul. Lalu yang terakhir kita masuk kepada rawi yang keempat di pelajaran hari ini. Dalsin. Apa makna dalsin? Diriwayatkan Abi Daud dan An-Nasa'i. Ahmad bin Sa'ad Ibnul Hakam Ibnu Muhammad Ibnu Salim Al-Ma'ruf bibni Abi Maryam Al-Jamhi Abu Ja'far Al-Misri Ibnu Akhi Sa'id Rihalun. Rawaan, maka gurunya ammuhu wa Abul Yaman wa Bakar ibnu Khalf wal Ala ibn al-Fadl al-Minqari wa jamaah. Wa anhu, dari murid-muridnya dia, Abu Daud, tentunya As-Sijistani, Sahibus Sunan, dan An-Nasa'i, muridnya, wa Ali ibn Ahmad ibn Sulaiman, wa Ali ibn Saraj al-Misri al-Hafidh, wa Umair ibn Bujair, wa Abu Bakar al-Bagandi. Maka rawi ini kalau begitu di tobakoh keberapa? Tobakoh di bawah. Al-Hadiyatu Asrota, seperti Imam Al-Bukhari. Maka dia guru dari Abu Daud, As-Sijistani, dan Nasa'i. Maka dari ulama ahli jarhi wa ta'dil, qala Nasa'i la ba'sa bihi. Wa qala Ibnu Yunus tuwfiya yaum Arafah sanah mi'atan salata wa khamsun. Qultu qala Abu Umar Al-Kindi fi kitab Al-Mawali kana min ahlil ilm wa rihlah wa tasnif. Bahwa dia adalah seorang ahlul ilm yang banyak rihlah, menuntut ilmu, dan penulis kitab. Wa rawa anhu Baqi ibnu Makhlad wa kana la yuhaddits illa an siqah. Dan dia tidak meriwayatkan kecuali dari rawi yang siqah. Maka berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar di Takrib, Saduq. Al-Hafidh menghukuminya Saduq, pas-pasan. Maka wallahu a'lam, di sini kita mempunyai ucapan Imam An-Nasa'i la ba'sa bihi. Dan ucapan An-Nasa'i kepada gurunya la ba'sa bihi bisa dimutlakkan kepada pensikotan. Dan yang kedua telah datang dari Maslamah Ibnul Qasim Al-Andulusi bahwa dia rawi yang siqah. Maka wallahu a'lam, Ahmad ibnu Sa'ad ibnul Hakam yang rajih dia rawi yang siqah.
An-Nasa'i mengatakan la ba'sa bihi kepada gurunya, dimutlakkan kepada tausik. Dan Maslamah Ibnul Qasim Al-Andulisi mengatakan thiqah, tidak tertulis di tahdib, di sumber yang lain. Maka wallahu a'lam rawi ini thiqah. Maka sebagai penutup kita berikan contoh dari rawi ini yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, karena dia gurunya Imam An-Nasa'i. Maka contoh dari hadis dari jalan beliau diriwayatkan Imam An-Nasa'i 3326, akhbarana Ahmad bin Sa'ad ibnil Hakam ibni Abi Maryam. Ini dia, Ahmad ibnu Sa'ad ibnil Hakam yang masyhur dengan Ibni Abi Maryam. Maka Imam An-Nasa'i meriwayatkannya langsung. Dan di sini wallahu a'lam tadi kita simpulkan thiqah, bukan saduq. Haddatsana ammi. Qala haddatsana Ibnu Ayyub. Qala akhbarani Umarah Ibnu Ghaziyah an Muhammad ibn Ibrahim an Abi Salamah ibni Abdurrahman ibnu Auf an Aisyah qalat tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bintu sitti sinin wa bana bi bintu tis'in. Apa maknanya? Hadis ini datang dari Aisyah dengan jalan yang tadi dari rawi yang thiqah. Nabi menikahiku 6 tahun. Jadi Aisyah dinikahi oleh Nabi 6 tahun. Namun 6 tahun itu belum digauli. Maksudnya tetap di rumah bapaknya. Kemudian wabana biha wahia bintu tis'in. Apa makna wabana biha? Maksudnya Nabi masuk kepada Aisyah dan menjadikan Aisyah sebagai istri, tinggal bersamanya dan berhubungan dengannya, itu bintu tis'ah. Maka di sini dulu Nabi menikahi Aisyah dalam keadaan masih kecil. Adapun 6 tahun tentu belum balik. Maka di sini Nabi menikahinya dan dibiarkan di rumah orang tuanya. Jadi boleh seperti itu, boleh. Ini dalilnya. Sehingga Aisyah sudah jadi istri Nabi. Tidak boleh ada yang melamarnya. Usianya 6 tahun dan dibiarkan di rumahnya. Di rumah dengan bapaknya. Belum didatangi oleh Nabi. Maka kemudian setelah 3 tahun, maka dohirnya setelah Nabi di Madinah, karena di beberapa riwayat dinikahi Aisyah 2 tahun sebelum hijrah. Maka kalau 2 tahun berarti tahun ke-8 hijrah. Nah setelah 1 tahun Nabi di Madinah dalam keadaan sudah mapan dari segi dakwah, mempunyai masjid sendiri, mempunyai sahabat dari Al-Muhajirin wal Ansor, dan para pengikutnya sudah mulai berdatangan. Maka Nabi setelah 1 tahun di Madinah masuk ke Aisyah. Usianya 9 tahun. Dan perlu diketahui Al-Arab, hormon mereka berbeda dengan orang Indonesia. Maka putri yang 9 tahun itu ada yang sudah balik. Kalau Indonesia mungkin terlambat, 12-an. Tapi dari mereka bisa seperti itu. Ataupun ihtimal memang belum balik dan seterusnya. Yang jelas di sini Nabi memasuki Aisyah usianya 9 tahun. Hadis ini hadis yang sahih. Dan contoh yang kedua, hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, akhbarana Ahmad bin Sa'ad ibnil Hakam, yang tadi Ibnu Abi Maryam, haddatsana ammi, selalu meriwayatkan dari pamannya, haddatsana Nafi' ibn Yazid an Ibnil Had, haddatsana
Au haddatsahu Muhammad bin Ibrahim an Abi Salamah seperti tadi Ibnu Abdurrahman Ibnu Auf an Aisyah. Ini hadis yang kedua, diriwayatkan oleh An-Nasa'i langsung kepada Ahmad Ibnu Sa'ad Ibnul Hakam dari rawi ini. Maka dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, laqad kanat ihdana tuftiru fi Ramadan fama taqdiru alayya an taqdiya hatta yadkhula Sya'ban. Maka maknanya bahwa Aisyah mempunyai hutang di bulan Ramadan dan dia tidak mampu membayarnya kecuali di bulan Sya'ban. Maka hadis ini barakallahu fikum, pernah antum mendengar tentang ini selain di hadis An-Nasa'i? Di mana? Ain mikrofon. Di mana? Al-akhbar sahih hadis yang Ramadan. Taib, di mana? Disebutkan di sahih apa? Itu di kitab kita. Dinukilkan di mana dikeluarkan? Tentunya Kafarah, mata kafarah. lah, di sahih apa? Di kitab apa? Di kitab Al-Bukhari dan Muslim. Jadi hadis yang dinukilkan oleh kita di Al-Akhbar As-Sahihah, dari mana sumbernya? Dari Al-Bukhari dan Muslim. Maka hadis ini hadis yang dikeluarkan asalnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, dan sanadnya bertumpu kepada Yahya ibnu Sa'id an Abi Salamah an Aisyah. Maka hadis ini hadis yang sahih juga, yang kedua. Bahkan hadis ini lebih kuat dari yang pertama karena asalnya dikeluarkan Al-Bukhari dan Muslim, dan madarul hadisnya kepada Yahya ibnu Sa'id Al-Ansari an Abi Salamah an Aisyah. Berkata Aisyah, kana yakunu alayya shaum min Ramadan fama astati an aqdiya illa fi Sya'ban. Bahwa kata Aisyah, aku mempunyai hutang-hutang Ramadan seperti kebanyakan perempuan. Pada perempuan jika masuk 1 bulan terutama Ramadan kebanyakan tidak genap. Kenapa? Karena ada menstruation, ada M. Dan ini kebanyakan dari perempuan. Tidak ada yang mereka itu mampu 1 bulan penuh berpuasa. Maka begitupun Aisyah radhiyallahu anha, ada sesuatu padanya, datang bulan misalnya, maka sepekan atau kurang atau lebih tidak boleh berpuasa. Hukumnya awas, tidak boleh. Seperti hadis Abi Sa'id bahwa imra'ah idza hadat lam tusol walam tasum. Tidak berpuasa dan tidak boleh sholat. Jadi ini bukan kemalasan dan kemaksiatan, tetapi memang tidak boleh. Sehingga kesimpulannya di sini, aku mempunyai utang Ramadan dan tidak mampu membayar kecuali di bulan Sya'ban. Qala Yahya as-suglu minan nabi, dikarenakan sibuk mengurusi nabi atau sebagainya. Maka di sini riwayat Yahya menjelaskan as-suglu minan nabi. Tadi Yahya ibnu Sa'id Al-Ansari mentafsirkan karena sibuk mengurusi dakwah bersama Nabi sehingga tidak berpuasa kecuali di bulan Sya'ban. Dan hadis ini pun menjadi pendalilan apakah al-qadha itu harus cepat sampai belum selesai Syawal kita udah puasa membayarnya. Maka jawabnya tidak wajib, namun lebih baik secepatnya dibayar. Karena yang namanya hutang lebih baik untuk cepat dibayar. Kita tidak tahu usia kita kapan akan expired kita hidup di dunia ini. Wa matadri nafsum madza taksibu gada wa matadri nafsum bi ay ardin tamut.
Kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi di esok hari. Kita tidak mengetahui kapan kita meninggal, di mana kita dikuburkan. Maka lebih baik yang mempunyai hutang puasa, mempunyai hutang kepada manusia, agar segera dibayar. Ini asal dari hutang. Namun karena Aisyah pada saat itu sibuk dan disebutkan oleh Yahya ibnu Sa'id al-Ansari mungkin sibuk mengurusi suaminya, maka tidak bisa untuk membayar kecuali di bulan Sya'ban. Maka di sini menjadi pendalilan bolehnya mengakhirkan, namun sampai Sya'ban saja. Emang mau ditambah lagi? Kalau masuk kepada Ramadan yang kedua, sudah masuk tahun tidak terbayar. Maka itu urusannya nanti. Di pelajaran kita akan kita bahas di pelajaran bulan Ramadan nanti, bagaimana kalau seseorang punya hutang kemudian masuk kepada tahun berikutnya belum lunas karena malas. Itu bagaimana? Makanya di sini Aisyah belum masuk kepada waktu Ramadan setelahnya, namun masih di bulan Sya'ban, masih haknya, maka dibayar semuanya. Maka hadis ini menjadi pendalilan tentang bolehnya sedikit mengakhirkan kepada bulan-bulan yang berikutnya, yang jelas belum masuk kepada Ramadan yang berikutnya sudah terbayar. Di sini menjadi pendalilan tentang bolehnya mengakhirkan membayar puasa karena tidak mampu segera, maka tidak apa-apa. Dan poin pendalilan di sini adalah rawi yang meriwayatkan hadis di sini dari gurunya Imam Al-Bukhari, Imam An-Nasa'i, akhbarana Ahmad bin Sa'ad ibnul Hakam, maka dia adalah rawi yang thiqah. Wallahu a'lam wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.